Hai. Welcome back to my channel. Salam ngeteh, langsung gas KDM. Ini video pertama yang gue tonton hari ini. Kemarin gue gak upload, ini sekarang tanggal 24 bukan 9 ya. Kemarin tanggal 23 gak bikin gue. Mati listrik cuy, trapo meledak, ada aja. Oke, gas KDM. Oh apa nih, acara apa nih? Wih. Penguatan ekosistem perumahan. Oh, tentang perumahan. Pidato nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mantes. Sudah makan belum? Udah gua. Punya ongkos enggak? Enggak. Punya duit enggak? Enggak. Punya rumah enggak? Enggak. Punya istri enggak? Punya. Punya. Tepuk tangan ya, semangat semuanya. Dia yang gak punya. Mudah-mudahan berkah. Ini pidato semua ya? yang hadir dari seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh para camatnya, para bupati dan wali kotanya. Tetap semangat para bupati wali kota. Sumpah, hadapi baru ini gue mau dengerin pejabat pidato kita, karena juara terbaik adalah juara yang mampu bertarung di atas badai. Jangan membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Dan anggaplah ombak yang selalu setiap waktu datang dan mungkin nanti lebih besar, itu jalan bagi kita menuju pulau kebahagiaan. Amin. Romantis sedikit namanya juga duda. Pidato loh ini, gue tonton. Bang Ara, saya hormati. Kemudian ini masih hangat Ketua KSP kita. Terima kasih. Terima kasih Bu memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh para bupati wali kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Karena itu bukan kinerja saya, itu adalah kinerja seluruh rakyat Jawa Barat. Wih, dia nggak mau borong sendiri tuh pujiannya, dibagi rata. Ini baru pemimpin, diangkat derajat pejabatnya. Terutama para bupati wali kota yang bisa menggerakkan Kodari. Dan itu mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola, Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari menyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya gubernur Jawa Barat. Yang nyerang bukan dari Jawa Barat ya? Nggak ada ceritain biaya operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian semua yang hadir, para tamu undangan, Ketua RAI dan jajarannya, para direktur perbankan, para deputi. Saya nggak bisa nyebut satu-satu, para Pak Ketua DPRD, semangat. Sebentar, gue tanya sama kalian. Pidato pejabat mana yang lu mau tonton sampai habis? Gue mau nonton sampai habis nih. Gue gak tahu lu nonton sama gue sampai habis apa enggak. Kalau enggak sih, cemen. Tapi, tadi pertanyaan gue, kapan lu terakhir nonton pidato pejabat? Ini gue semenjak KDM aja pidato gue dengerin cuy. Sampai habis nih gue dengerin. Tenang. Gak ada masalah. Ketua DPRD kemarin tunjangan perumahan, kita nanti ngambil perumahan Pak. Tepuk tangan ya. Seluruh Forkopimda. Orang Sunda tuh begini, kemakmuran menurut orang Sunda tuh gimana sih? Kemakmuran menurut orang Sunda tuh 1 imahna page, 2 bajuna weteh, 3 biwirna baseh, 4 pamajikanana jarang rene. Yang kelima barijen dikereye. Sederhana. Pak Rektor IPB, terima kasih Rektor Unpad. Jadi bagi orang Jawa Barat, kepemilikan rumah itu yang pertama. Rumah itu yang pertama. Jadi imahna page heula. Baru setelah imah page itu baju wete. Jadi jangan dulu kredit baju kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit mobil kalau belum punya rumah. Gak punya garasi lagi. Jangan dulu kredit motor kalau belum punya rumah. Mulailah dari rumah. Maka lagunya adalah rumah kita sendiri dalam ajaran Islam. Baiti zanati. Surga itu ada di rumah. Ya kan? Ya ada isinya yang sukma ayu. Saya ada rumahnya, ada beberapa, tapi istri gak punya. Siapa yang mau isi rumah saya dipersilahkan. Nah, itu rumah dulu. Nah, sekarang kemudian baru bajunya wete. Setelah bajunya wete baru bibirnya base. Apa artinya menikah?
Kemudian setelah itu ingat, setelah menikah Ilmu nih cuy. istrinya harus ber-KB. Ya kan? Jarang rene. Barijeng dikerai tapi suaminya normal. Ya kan? Normal tapi tidak beranak terus. Jangan sekali cos jadi. Kan ngomongnya harus begitu. Nah, problem hari ini saya ngomong tentang kemiskinan. Saya ini tukang keliling. Dicubit dikit Apa yang hamil. terjadi pada kemiskinan itu? Pertama, anaknya banyak. Kedua, tidak punya rumah. Realita nih. Di rumah yang sempit itu, saya sudah menemukan berapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 16. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 11. Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Tapi bentar. Belajar juga. Tadi tuh bisa buat nasihat anak loh. Yang kayak punya rumah dulu, terus baru tadi bibir bahasa itu ilmu lagi loh cuy. Dan harus anehnya tonton ulang gue ini. Orang yang punya duit itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak, nggak mau beranak. Yang nakal-nakal itu kan istrinya banyak, tapi nggak ada yang anak satupun terjadi. Tapi orang-orang nggak berpunya atau prasejahtera itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya. Harus cari dokter gigi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus. Itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus. Hawa orang miskin lapar terus. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap walaupun nggak pernah sekolah statistik, saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 9-9-nya? Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memanage rumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota, nggak tenang. Gitu loh, nggak bisa jalan-jalan malam hari nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia hari ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajenting tekor asal sohor. Itu pernah dengar tuh. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Masuk Pak Eko. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Boleh. Karena pejabat, walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Kalau nyampe membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal. Sekolah gratis gak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal, bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing class, dan studi tour. Itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing class, dan melarang jajan. Nah, maka
gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini, jajannya masih 5 sampai 10.000 saya taruhan. Pemulung anak-anaknya masih 5 sampai 10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Ini kalau di keilmuan tuh, kalau di pekerjaan, kalau di safety itu ada namanya root cause analysis ya. Jadi dicari akar permasalahannya. Ini yang diterapkan sama Kang Deddy, pola pikirnya adalah root cause. Tidak hanya melihat ini atasnya saja permukaannya, tapi sampai mendasarnya apa, dicari terus sampai ke bawah. Gila. Ilmu lagi lucu. Ini dibilang root cause analysis loh, apa yang diterapkan untuk menaikkan ini Jawa Barat ya. Kacau nih orang. Mereka lebih senang membeli jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Padahal 5.000 itu kalau pagi-pagi direbus dapat telur 2 biji. Nah, sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30. Sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya untuk apa? Untuk menjadi orang yang berubah pola. Apa sih polanya? Saya kasih tahu nih, rumusnya begini. Kenapa anak-anak itu harus masuk 6:30? Agar mereka bangunnya jam 5. Kalau mereka bangunnya jam 5, maka orang tuanya akan memaksa tidurnya jam 8 sampai jam 9. Nggak scroll-scroll HP. Kalau mereka tidurnya jam 8, jam 9, maka kebiasaan nongkrongnya hilang. Nongkrong itu duit loh. Dia menghabiskan BBM, kemudian nongkrong di kafe walaupun 50.000 perak. Kenapa kafe yang banyak gulung tikar? Tren mode bikin kafe di mana-mana, anak yang nongkrong 50.000 pacaran dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Rugi. Ya kita ngalamin begitu juga. Kalau yang punya duit enggak mau kelihatan umum, ngeluar duitnya banyak. Nah, makanya itu didorong untuk dirubah. Yang berikutnya adalah saya meminta membawa bekal ke sekolah bagi mereka yang MBG-nya belum ada. Untuk apa? Membuat tradisi memasak. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tradisi. Nah, dari tradisi ini, maka yang kedua adalah layanan terhadap ini nanti ya berpengaruh pada perumahan. Layanan terhadap kesehatan. Makanya penting ambulan. Makanya Pak Kepala Bapeda, tolong sopir-sopir ambulan itu oleh kepala desanya tidak dilengkapi BBM. Akhirnya walaupun ambulannya ada, ketika berangkat mungut. Dan mereka tidak digaji. Makanya saya meminta sopir ambulan itu dimasukkan menjadi tenaga pemerintah kabupaten dan provinsi. Ini penting loh Pak. Cuma pidato, jangan sampai yang nggak ada kerja digaji, yang kerja nggak digaji. Ini baru pidato aja udah menyentuh orang nih. Ini yang dengar supir-supir ambulan pasti seneng nih. Iya dong. Ini di Indonesia itu begitu. Gokil. Nah, ini harus diakses. Ada yang kedua adalah bagaimana mereka mendapat layanan di rumah sakit. Nah, apakah layanan di rumah sakit itu masih menyelesaikan BPJS bagi masyarakat miskin? Tidak. Di rumah saya itu setiap hari 50 sampai 100 orang ngantri untuk mendapat bekal operasional. Makanya operasional gubernur diberikan ke sana. Kenapa? Pak, BPJS-nya sudah bisa Pak, kita free. Tetapi Pak, kan selama saya di rumah sakit, suami saya nggak kerja. Berhenti Pak anak di rumah, makannya dari mana? Makanya perlu biaya untuk nungguin. Maka di Bandung, saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan dari daerah, kos-kosannya dikontrak oleh Pemprov. Kenapa? Mereka selama nungguin di sini bolak-balik ongkos berapa? Saya tiap hari itu menangani orang yang, Pak, kemoterapi, berangkat dari Bekasi ke ke rumah sakit Hasan Sadikin 750.000. Kemoterapinya nggak bayar Pak, tapi dari rumah menuju. Nah ini hadir lagi, negara hadir lagi menyelesaikan itu. Nah itu kedua diselesaikan. Nah kalau kebutuhan dasar masyarakatnya sudah terpenuhi, pendidikannya sudah free, kemudian negara keras terhadap sekolah untuk anak-anaknya tidak boros jajan, mereka menabung, saya yakin mereka punya masa depan.
Mereka punya akses rumah. Nah, karena itu, maka pada waktu gelombang demonstrasi kemarin, saya sudah punya tradisi dari dulu sejak bupati. Saya memutuskan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja informal di Provinsi Jawa Barat. Gojek, kuli bangunan, kuli nyangkul, pemulung, pembantu rumah tangga, dan seluruh komponen lainnya yang dia non-ASN, non-pengusaha, non-TNI, non-Polri, non-anggota DPR. Untuk mendapat asuransi ketenaga kerjaan. Tujuannya apa? Recovery kalau mereka ngojek jatuh dari motor, kakinya patah, di rumah sakit, dia bisa diobatin dan diganti penghasilannya selama di rumah sakit. Karena ini mencegah kemiskinan baru. Gila ya. Makanya rugi loh nggak. Walaupun ini bukan konten yang di luar gitu kan. Kalau nggak nonton pidatonya KDM, sumpah rugi. Karena banyak banget, ya tadi ada ilmunya, ada info-info yang ternyata banyak orang diangkat derajatnya kan. Wah gokil, supir ambulan. Mantap. Maka dalam sistemnya, Kepala Bapeda saya sampaikan, kan sekarang tuh lagi daftar nih orang dari kabupaten dari mana-mana. Nanti kerjasama dengan bupati, wali kota. Sistemnya itu harus dimasukin akses terhadap KUR perumahan. Nah, kalau ini dia jaminan asuransi tenaga kerjanya kita dapat, mereka dapat KUR jaminan perumahan, dapat rumah yang murah, maka siklus ya kan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Kenapa? Apa sih yang terjadi di Jawa Barat hari ini? Yang terjadi di Jawa Barat hari ini adalah merubah paradigma anggaran provinsi dari anggaran orkestrasi menjadi anggaran teknokrasi. Anggaran orkestrasi bagaimana? Dulu kebiasaan provinsi hanya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota dan itu pakai duit dan gede. Hari ini nggak bisa. Kita pelaksana teknis yang harus secara bersama-sama. Maka nomenklatur anggaran dulu yang digital, IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara. Dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar. Itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal. Karena akan menjadi konflik sosial. Wih, mantap nggak tuh? Itu pola pikir Bapak Aing. Aduh, yang lalu-lalu gimana ya? Terus yang gubernur lain gimana ya? Lu masih nyorotin, tai itu orang-orang yang masih nyorotin tunjangan, gaji. Ini gubernur nggak pakai gaji, pemikiran begini nih. Gila loh. Ini gubernur gratis loh. Jawa Barat tuh gubernur gratis loh. Nggak digaji, nggak kasih mobil, rumah. Gubernur gratis begini cuy pola pikirnya anjir. Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasi. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Anda mau ngomong kemajuan apapun tidak bisa. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma 2. Pak Dede, jalana goreng, Pak Dede. Yang kedua lagi, Pak Dede, imahna butut, Pak Dede bocor, Pak Dede. Itu. Nah, kalau seperti itu, maka anggaran dirubah. Nah, apa sih yang terjadi di provinsi kalau tadi melahirkan pertumbuhan, kemudian lapangan kerja terbuka? Merubah, Pak. Misalnya begini, dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat, tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. 0. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu, anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Anjir. Gokil. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam. Ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak. Dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 3
Satu, saya nggak tahu juga dengan dana transfer daerah yang hanya 600 sekian miliar ini nanti kita berapa, karena penurunannya 24%. Nah, apa kemudian yang berikutnya? Instruksi apa lagi yang saya lakukan? Instruksi saya adalah setiap jalan harus ada drainase. Dan drainasenya harus manual. Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan. Pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak. Tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya. Kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Gila, sampai kuli bangunan dia tahu masalah-masalah di bawah. Ngapain? Aduh, wah gila sih lu kalau nggak nonton ini sampai habis. Ini gokil nih, gubernur giveaway tahu nggak sih? Iya dong, ini kita tuh punya gubernur kayak giveaway loh, kayak dikasih, nggak perlu kita bayar, nggak perlu digaji nih orang, nggak perlu dikasih mobil, nggak perlu kasih rumah nih orang nih. Gila. Gubernur giveaway aja begini, apalagi yang kalau dia dibayar ya. Kayak apa kerjanya ya? Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh, gitu kan? Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang, tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat, dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ya, ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit. Mampus dikulitin dong. Mamam tah. Anjir. Dari pembebasan, udahlah, dari izin segala macam. Nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. Dikulitin dong pejabat. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh. Di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan. Sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang. Saya turunin alat berat. Saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat. Siapkan dana 40 juta per rumah. Kita bangun rumah-rumah mereka. Nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Tetapi di balik itu juga kita harus bicara kearifan. Ini ITB ahlinya. Kearifan bagaimana? Bangun rumah jangan dipaksain. Di Sumedang, di samping kaki bukit dipasang perumahan. Di endek-endek kuil ini rontok. Kena gempa rontok. Ini juga nggak boleh sembarangan. Kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana, lain tepak sejen igel. Pasti pakodari tenyaho. Ilmu lagi nih, gue juga nggak tahu. Apa itu artinya? Membangun itu harus sesuai dengan karakteristik lingkungan. Tanah, air, udara, mataharinya. Saya ngomong itu yang disebut papat kalimat pancer. Sehingga kalau sudah dibangun itu harus pancer, dia kokoh. Nah, makanya dibagilah piranti. Mana rumah untuk daerah pinggir pantai, mana daerah rumah pertengahan, mana rumah pegunungan. Maka di konsep provinsi hari ini, kita lagi ngembangin rumah bambu. Di daerah-daerah yang seperti Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, Bandung Selatan, kemudian daerah Bandung Utara, itu nggak bisa lagi semua dipaksain tembok, semua harus disesuaikan dengan kontur lingkungannya. Untuk apa? Apalagi dengan ancaman Trans Lembang. Kan harus kita pikirkan,
bencana yang akan ditimbulkan dengan itu. Setelah itu maka yang paling berikutnya harus dirumuskan oleh kita adalah membangun brand tentang rumah. Bagaimana brand? Kita ini rumah itu tidak dibangun berdasarkan culture-nya. Bangunan-bangunan, ini sini, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Makanya kenapa? Apa sih yang unggul dari sebuah komplek developer perumahan itu? Yang unggulnya adalah bangunannya sama, jalannya, aksesnya ada, fasilitas umumnya ada. Yang paling berat hari ini adalah di perumahan biasa. Kenapa? Lomba-lomba, tetapi di situ harus ada pembatasan, Pak. Pembatasannya bagaimana? Mereka yang mendapat akses terhadap kredit perumahan tipe 36 itu tidak boleh besok tiba-tiba dirubah perumahannya menjadi tipenya tipe mewah. Kenapa? Ketika dia ngambil perumahan subsidi di situ tipe 36, besoknya dia bangun 3 lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Artinya akhirnya besoknya timbullah kecemburuan sosial. Yang ini tetap tidak berubah karena memang rumahnya peruntukan kelas menengah ke bawah. Tiba-tiba tetangganya rumahnya gede banget dan hebat banget. Itu konflik, bertengkar itu. Karena tidak ada satu perasaan dan satu tujuan. Nah, ini yang harus dibangun. Sehingga pada hari ini saya berharap nanti setelah sistem pengelolaan kur perumahan di Jawa Barat ini bisa menyerap 30% dari total kur perumahan nasional, maka implikasinya adalah akan lahir multiplier efek ekonomi. 1, toko bangunan akan laku. 2, sopir yang angkut bahan bangunan hidup. Yang ketiga, kuli bangunan hidup. Yang 4, mandor bangunan hidup. Tukang kayu hidup. Warung hidup. Randa biasanya itu yang jualan. Dan ini problemnya di sini, Bang Ara tuh saya tuh tahu problematika yang begini. Apa sih dari kelakuannya ini? Mohon maaf saudara-saudara, banyak yang kelemahan dari pekerja bangunan itu adalah kelemahannya adalah keterbukaan dan ketidakjujurannya agak dominan. Kenapa agak dominannya? Kontraktor ngerjain mandor, mandor ngerjain kuli yang paling korban tukang warung. Korban, Pak. Kan saya nanganin tiap minggu yang ini. Bagaimana? Kontraktornya ngemplang, kemudian mandornya dikemplang. Karena mandornya dikemplang, mandornya ngemplang kuli sekian bulan tidak dibayar. Kulinya pulang, tukang warung mati. Karena selama di kontraktor itu ke warungnya ngutang, Pak. Jadi kalau tidak dibayar, itu tukang warungnya nggak kebayar. Atau terbalik yang kedua, yaitu tukang bangunan yang nakal. Saya tahu kenakalan yang begini. Karena saya pernah jadi kuli ngaduk, Pak. Saya tahu, Pak. Saya SMA itu kalau liburan, Pak, Bang Ara, saya kalau SMA kalau libur, itu 1 bulan, saya selalu ikut kuli di bangunan, Pak. Jadi kalau urusan ngaduk, saya nggak bisa ditipu, Pak. Jadi kalau saya ngaduk tidak bisa tipu, diaduk-aduk saya tidak akan pernah tertipu, Pak. Nah, bagaimana? Yaitu selama di kuli bangunan pacaran sama yang punya warung. Itu, ini kan liku-liku kehidupan, Pak. Pacaran sama yang tukang warung, Pak. Ya kan, tukang warungnya ya cantik lah di antara laki-laki yang ada di situ. Nah, kemudian uang yang dia pakai itu habis, dikasihin terus. Pas mau pulang nggak punya duit. Nanti nyampe ke rumah pura-pura sedih sama istrinya. Ceritanya gimana? Dibayar kumandor atau pula-pula kecopetan. Itu seninya kuli bangunan, Pak. Nah, dan yang terakhir, kekuatan inilah yang harus menjadi daya dukung. Yang terakhir kan orang ribut tentang penutupan tambang yang berdampak pada menurunnya produksi tambang untuk kepentingan pembangunan. Sebenarnya saya ini lagi mengatur siklus. Kenapa? Hari ini setiap ada proyek pembangunan selalu dimanfaatin oleh preman. Untuk apa? Mendapat bahan tambang. Ahli tambangnya tidak punya, modalnya cuma sewa alat berat. Ngambil bahan baku di mana-mana. Jualnya sama dengan yang lain yang berizin. Bayar pajak tidak, bayar reklamasi tidak, hanya pinjam alat berat. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang kaya mendadak di berbagai tempat. Tapi uangnya hilang lagi karena besoknya kawin lagi. Saya tahu gitu. Nah, saya sekarang lagi membuat regulasi untuk apa?
pembangunan yang di sini, sumber tambangnya dari sini. Tambang di sini yang digeser, setelah tambang apa yang dilakukan. Kemudian ini dengan ini MOU, langsung tidak lagi pakai pihak orang. Kamu kebutuhan tambangnya sekian juta kubik, dipenuhi dari sini, kamu fokus aja melayani ini kontrak. Untuk apa? Mendapat kepastian subsidi, supply, dan tidak mahal. Dan tidak lagi ada calo di sini. Kenapa? Karena bahan bangunan tuh dicaloin. Saya tahu kalau lagi ada proyek pembangunan di sini, maka toko-toko preman di situ ngambil semua. Pasir dari saya, batu dari saya, koral dari saya, semua dari saya. Dan si kontraktor harus tunduk, atau pengembang atau pengusaha harus tunduk pada dia. Akhirnya dia mendapat bahan baku, satu, dikurangi volumenya, dua, harganya dimahalkan. Kalau enggak diganggu. Maka saya udah pengalaman yang ini, maka oleh saya dibuat nanti, ini langsung nih, kirim ke sini, ini langsung kirim ke sini. Andai kata pun dia ingin menjadi supplier, maka bahan baku yang disuplainya sudah dari perusahaan tambang ini. Dia tidak bisa ngurangi volume, dan dia tidak bisa naikin harga, karena sudah ada kontrak harga. Wajarlah untuk bagaimana menghidupi kontraktor lokal, ya kamu dapat sekian nih, ini dari sini, Anda angkutan. Saya tuh bangun itu untuk apa? Saya ingin mendidik masyarakat Jawa Barat untuk tidak boleh untung dari enteng. Setiap orang yang berusaha harus kerja keras dan berkeringat, tidak boleh hanya menjadi jagoan kemudian jadi kaya. Saya nggak mau. Karena nanti orang Jawa Barat tidak kompetitif. Nah kemudian yang terakhir, apalagi problem dari perumahan ini, adalah mendapat kepastian developer yang berkualitas dan jujur. Karena seringkali jadi rakyat kecil itu dikorbanin lagi. Bagaimana? Banyak developer yang bebasin tanahnya tidak lunas. Setelah itu, ketika sudah lunas, sertifikatnya tidak bisa dibagi. Karena dari induknya belum dipecah. Terus setelah itu apa lagi? Banyak yang sudah masuk uang, bangunannya tidak dibuatkan. Dan korbannya di mana-mana. Nah, untuk itu, sudah selayaknya Ray, ini Mas Joko, mengumumkan developer yang memiliki standarisasi berdasarkan penilaian Ray. Ini penting. Kalau yang jujur kayak Mas Joko kan makin banyak. Nah ini, ya harus berani. Ini abadnya abad keberanian. Kenapa? Karena Ray bukan hanya melindungi developer, Ray harus melindungi konsumen. Kalau mau saya buka itu pengaduan, ngantri Pak, yang korban seperti itu. Nah, karena karakter developer juga sama. Kenapa developer banyak mengalami problem ekonomi? Bukan tidak dibayar dari pengembang, dari konsumen, bukan itu. Itu tadi, gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah, tiap minggu ke luar negeri. Ya itu yang susah. Sama dengan kontraktor-kontraktor di kabupaten dulu saya zaman bupati, punya borongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Saya tahulah karakter begitu. Dapat 30% DP, itu nggak dipakai untuk bank, bukan. Dia sudah pakai nyanyi, atau dapat kerjaan dapat kerjaan proyek, disubkan lagi. Habis disubkan lagi. Banyak kontraktor yang saya lihat, itu selama jadi kontraktor, hanya menjadi anggota asosiasi pengusaha, tapi tidak pernah ngeborong. Ngesub aja kerjanya. Nah kalau nggak kebagian paling puas ya, aing tuh kebagian, aing asli orang dia. Modalnya begitu saja. Di abad digital itu nggak bisa lagi begini. Jadi pada akhirnya siapapun yang jujur mengelola, maka dia akan muncul. Developer jujur, sukses. Jadi menteri jujur, sukses. Jadi para bupati jujur, sukses. Minimal tidak bertengkar dengan istrinya. Jadi inilah yang menjadi harapan saya. Jadi ekosistem ekonomi perumahan itu adalah siklus ekonomi perumahan yang berjalan semua orang. Dan yang terakhir adalah kehati-hatian dalam penataan ruang. Kenapa? Karena kita ngejar target produksi rumah, harus kita hati-hati terhadap penataan ruangnya. Kalau tidak, yang dijanjikan rumah mewah bebas banjir, ketika musim hujan banjirnya 2 meter. Yang terakhir, negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana. Saya tahu lah di Jawa Barat ini, misalnya di Bogor, waktu dulu rumahnya penuh. Dan kebanyakan perempuan yang ngisi rumah itu. Ketika suaminya pensiun, perumahannya kosong semua.
Rupanya pindah, ketahuan. Nah maksud saya Paham. sudahlah gitu. Punya simpanan diambilin perumahan gitulah. Dijelasin lagi. Susah-susah amat. Ada pengembangan baru tempat ini, ngambil satu buat yang kuliah di sini, buat yang kuliah di sini. Besoknya pensiun. Dijelasin kan lagi. nggak ada yang torin rumahnya. Istrinya juga diambil lagi sama yang lain. Ya udahlah. Bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih. Senyum dong, senyum, semangat. Bupati wali kota semangat. Pelatih anjir. Pak Luki semangat, Pak Luki. Coach KDM. Pak Luki rumahnya ada berapa? Bohong ah. Satu yang benar. Yang isi rumahnya ada? Ada. Jadi intinya itu juga saya inginkan, saya harapkan, karena kan rumah mewah itu besar-besar tuh. Jangan sampai rumah yang besar-besar ini itu tidak diisi. Kenapa? Yang isinya juga nggak tahu di mana. Ini. Jadi orientasinya adalah rumah untuk investasi. Menurut saya investasi jangan di rumah. Kenapa? Membuat mati. Kenapa membuat mati? Dengan investasi bangun rumah, rumahnya kosong, rumahnya nggak ada berisi, buahnya nggak mati, Pak, tidak berputar. Investasi lebih baik di tempat-tempat lain yang memutarkan ekonomi. Ini yang saya harapkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan perumahan di Indonesia di Jawa Barat semakin meningkat. Amin. Kemudian ke depan tidak ada disparitas, tidak ada orang yang jumlah rumahnya banyak banget dan ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Wah, yang paling ideal adalah satu rumah satu istri. 4 rumah berarti 4 istri. Enggak, maksudnya satu keluarga, satu rumah, dan satu istri gitu loh. Saya ucapkan terima kasih, semangat bagi semuanya. Mudah-mudahan kata orang Sunda, ini Jawa Barat itu subur makmur, gemah ripah, repeh, rapi, patanina sugih mukti, padangana berat, benghar. Mudah-mudahan seluruh jaminan-jaminan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota merupakan cara dan prasarana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wah, baru ini gue nonton fokus apa ya? Gue yakin kalian juga mungkin yang cinta KDM akan mau nonton video ini sampai habis ya. Akan sampai habis karena menurut gue ini adalah pidato yang tidak hanya sekedar pidato yang retorika yang ngejual impian atau baru cita-cita. Beberapa tadi disampaikan adalah suatu hal yang sudah dilakukan gitu kan. Seperti pemangkasan tadi, pembangunan rumah untuk rakyat miskin, ada yang korban bencana, itu udah gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kemarin. Walaupun belum masif ya, tapi ini bergerak terus di KDM ya. Jadi infrastrukturnya benar-benar diperhatikan, tidak hanya yang berbentuk infrastruktur secara apa ya kayak rumah dan sebagainya, tapi secara manusianya juga diperhatikan, sekolah dan lain sebagainya. Wah gila, ini banyak banget di pidato ini, banyak sekali informasi, banyak sekali petua, banyak sekali ilmu-ilmu yang menurut gue luar biasa ya. Tadi salah satunya yang gue sebutkan adalah terkait dengan analisis root cause analysis. Root cause tuh apa ya, melihat sesuatu tuh dicari akar permasalahan paling penyebabnya apa, itu dulu yang dikelola. Jadi kalau di atas dia akan baik lagi, masalah yang di bawah ini masih ada, masih stay, jadi akan kembali lagi. Ini luar biasanya KDM karena beliau yang tadi sebutkan juga memang dari bawah ya. Gila nih, gubernur giveaway nih, sumpah. Gubernur yang dikasih ke Jawa Barat ya, ibaratnya ya. Karena nih orang nggak terima gaji loh cuy, nggak ngambil apa ya hak-haknya ya, sebagian haknya. Kecuali yang operasional ya, tapi itu pun operasional pun dimanfaatkan dengan baik. Jadi pajak dari rakyat kembali untuk rakyat. Ya seperti rumah, menolong orang-orang itu yang susah, yang wah gila sih, asuransi, yang nggak pernah terfikir sama gubernur-gubernur sebelumnya, atau gubernur yang sekarang masih ada nih, yang di daerah-daerah lain. Apakah sudah terfikirkan atau tidak, gue nggak tahu deh. Ini menurut gue kalau semuanya pola pikirnya seperti KDM, Indonesia makmur. Well, I think that's it guys. Gue mau nonton video yang lainnya. It's a wrap. Bungkus.